lagi bersama kami di podcast Cerdas Lokal dengan aku Litwina Rolina Turnip. Aku Delvi. Aku Nazwa. Wawin, kalian tahu nggak sih? Ternyata satu bangun ruang itu nggak cuma satu jaring-jaring doang loh. Iya, emang tubuh saja katanya bisa punya 11 macam jaring-jaring yang berbeda loh teman-teman. 11? Serius itu? 11? Iya. Serius? Aku kira cuma 4 atau 3 doang loh. Serius, tapi nggak semua bentuk bisa dilipat jadi kubus loh. Walaupun kayak kelihatannya mirip-mirip gitu. Iya, makanya kita tuh harus hati-hati kalau menggambar jaring-jaring karena nggak semua bentuk segi 6 bisa jadi kubus. Bener juga ya, aku tuh pernah tuh pas ujian tuh salah gambar jaring-jaring balok. Malah nggak bisa dilipat loh. Nah, makanya penting banget tahu fakta ini. Nah, setiap sisi dari bangun itu harus terhubung biar bisa dilipat dengan sempurna. Terus juga teman-teman, bentuk jaring-jaring itu tergantung jumlah sisi bangunannya kan. Iya, misalnya tuh 5 segitiga punya 3 sisi kan yang di bawahnya. Jadi jaring-jaringnya tuh 1 segitiga untuk alas dan 3 segitiga di sekelilingnya. Nah, terus ada satu fakta lagi nih jaring-jaring tabung itu ternyata terdiri dari 2 lingkaran sama 1 persegi panjang loh. Iya ya, persegi panjangnya itu untuk bagian selimut tabung kan. Jadi sebenarnya jaring-jaring itu kayak peta untuk membangun ruang nggak sih? Wah, kan? Wah, bener banget tuh, matematika ternyata punya dunia sendiri ya. Iya, ternyata selain bentuknya, urutan menyusun jaring-jaring juga pengaruh ya guys. Kalau posisinya salah, nggak bakal bisa jadi bangun yang utuh. Iya ya kan, apalagi tuh jaring-jaring limas. Kalau sisi segitiganya nggak nempel di alas gimana ya kan? Nanti malah jadi kipas angin. Iya ya, ternyata ada satu fakta lagi nih. Nah, jaring-jaring kerucut itu cuma punya 2 bagian, 1 lingkaran buat alas dan 1 sektor lingkaran buat selimutnya. Sektor lingkaran itu maksudnya kayak potongan pizza ya guys? Betul banget. Kalau digulung, potongan itu jadi bagian luar dari kerucut. Jadi jaring-jaring itu bukan cuma soal bentuk ya kan, tapi juga soal logika ruang, kayak main puzzle atau versi matematikanya gitu ya kan. Tapi kalian tahu nggak, ada juga loh bangun ruang yang nggak bisa dibuat jaring-jaringnya, kayak bola. Iya, karena kan bola itu nggak punya sisi datar, jadi nggak bisa dibentang jadi bentuk 2 dimensi gitu. Wah, iya ya kan. Berarti jaring-jaring cuma buat bangun ruang yang punya sisi datar ya nggak sih? Kayak kubus, prisma dan limas gitu ya kan? Bener, dan serunya lagi jaring-jaring itu juga sering dipakai di kehidupan nyata, kayak kemasan produk, kardus, bahkan mainan. Makanya teman-teman, belajar jaring-jaring itu ternyata penting loh, gak cuma buat ujian. Kalau kita pelajari nih ya teman-teman, ternyata banyak banget ya fakta menarik soal jaring-jaring bangun ruang ini. Iya, dari bentuknya bisa macam-macam, sampai nggak bisa dibikin jaring-jaring kayak bola juga ada. Dan bagian yang paling penting, sekarang aku jadi lebih paham kalau jaring-jaring itu bukan cuma gambar, tapi juga latihan logika dan imajinasi. Setuju banget itu loh. Belajar matematika itu jadi lebih seru kalau kita tahu fungsinya di kehidupan nyata ya kan? Iya, jadi teman-teman, yuk habis ini kita coba bikin jaring-jaring dari kertas. Siapa tahu bisa bikin mini kardus atau bentuk 3 dimensi lainnya. Ayo belajar sambil praktek, pasti bisa lebih nyantol di otak kita. Benar. Oke teman-teman, sampai di sini aja nih bincang-bincang kita. Kami dari podcast Cerdas Lokal pamit undur diri. Bye.